Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Pada video kali ini kita masih membahas ya salah satu materi matematika tingkat lanjut kelas 11 ya untuk kurikulum Merdeka. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya yaitu mengenai polinomial. Kemarin kita sudah bahas ya pengertian polinomial apa dan seperti apa itu polinomial. Nah, sekarang kita masuk materi yang berikutnya, yaitu mengenai operasi hitung polinomial ya. Jadi di polinomial juga ada operasi hitung-hitungannya nih. Berarti operasi yang pertama kita akan membahas dulu mengenai penjumlahan dan pengurangan polinomial. Nah, seperti apa cara menjumlahkan dan mengurangkan polinomial? Jadi, kita kasih dulu keterangannya ya, deskripsinya. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien suku-suku sejenis ya. Jadi ini syaratnya. Jadi katanya untuk menjumlahkan dan mengurangkan dua polinomial yaitu kita menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien ya. Jadi koefisiennya yang kita jumlahkan antara suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis maksudnya bagaimana? Nah, suku-suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama ya. Jadi istilah di dalam polinomial ada istilahnya suku ya. Jadi biasanya pangkat tertinggi itu adalah suku pertama, diikuti pangkat berikutnya maka dia suku kedua dan seterusnya. Nah, dari sini kita rasa sudah jelas ya bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan dua buah polinomial ya. Yaitu tadi katanya kita cukup menjumlahkan dan mengurangkan antar koefisien suku-suku yang sejenis. Misalnya nih, ada polinomial pangkat tertingginya misalnya 3x pangkat 5. Maka untuk menjumlahkan 3x pangkat 5 ini dengan polinomial yang lain hanya boleh dilakukan dengan suku yang variabel x-nya juga berpangkat 5. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung bahas contoh soal. Nah, misalnya nih ada soal seperti ini. Diketahui polinomial px yaitu 3x berpangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 4. Dan polinomial qx yaitu x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 8. Nah, tentukanlah hasil dari yang pertama penjumlahan ya. Px ditambah qx dan yang kedua px dikurang qx. Nah, langsung kita terapkan bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan dua polinomial. Langsung kita bahas. Jadi kita bahas yang bagian A dulu ya, penjumlahan, yaitu px ditambah qx. Nah, untuk yang pertama ini penjumlahan kita perhatikan. Di sini yang diminta adalah hasil penjumlahan dari px ditambah qx. Nah, untuk menjumlahkan polinomial yang ada, maka px dan qx ini harus kita ganti ya sebagaimana nilai yang ada di soal ya. Px di soal kan sudah diberikan ya. Px-nya yaitu 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 4. Maka kita tulis di sini Px-nya yaitu 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 4 dengan catatan harus pakai kurung ya. Kenapa harus pakai kurung? Karena ini penanda bahwa semua nilai yang ada di dalam kurung ini itu adalah nilai dari Px gitu ya. Kemudian setelah Px-nya kita masukkan, berarti tinggal Qx-nya lagi ya, ditambah Qx. Nah, Qx-nya juga harus diganti dengan nilai. Nah, di soal juga sudah diberikan bahwa Qx-nya itu sudah diketahui, yaitu x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 8. Sehingga kita tulis di sini
Kita tulis kembali dengan catatan tadi ya. Ingat, pakai kurung. Ini sebagai penanda bahwa yang di dalam kurung yang kedua ini itu adalah QX-nya. Sedangkan yang dalam kurung pertama tadi itu adalah PX-nya. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita apakan? Apakah langsung kita jumlahkan? Belum bisa ya. Karena di sini masih ada tanda kurungnya masing-masing. Nah, agar kita bisa jumlahkan dan kurangkan, maka tanda kurungnya harus dibuka. Caranya gimana? Nah, perhatikan. Tanda kurung biasanya di matematika itu penanda dia sebagai perkalian. Berarti yang pertama dulu ya, 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 4. Sebenarnya di sini ada 1 di depan ya, artinya 1 kali semua nilai yang ada dalam kurung. Sehingga 1 ini kita harus kali masuk satu-satu ya. Berarti satunya kita kalikan dulu dengan 3x pangkat 4, hasilnya berapa? Tetap 3x pangkat 4 gitu ya. Tidak boleh hanya dikalikan ke 3x pangkat 4 saja. Karena di sini ada tanda kurung, yang artinya 1 ini dikalikan ke semua nilai yang ada dalam kurung. Nilai dalam kurung kan masih ada nih. Masih ada 3. Ada min 2x pangkat 3, ada 5x, ada min 4. Maka kita kalikan lagi. 1 tadi dikalikan lagi dengan min 2x pangkat 3. Hasilnya berapa? Tetap min 2x pangkat 3. Lanjut, kalikan lagi ke suku berikutnya. 1 dikali 5x tetap 5x dan 1 dikali min 4 tetap min 4 ya. Jadi seperti itu cara membuka kurung ya untuk melakukan suatu pengoperasian. Berarti yang pertama sudah nih dibuka kurungnya. Berarti kurung yang kedua yang QX tadi juga dilakukan cara yang sama ya. Ingat di depan di sini selalu ada angka satunya ya karena tidak ditulis. Kalau misalnya ditulis biasanya dia entah dia 2, 3 dan seterusnya. Maka caranya sama. Nilai 1 yang ada di depan ini kita kali masuk ke semua suku yang ada dalam kurung. Berarti kita kalikan dulu ke x pangkat 3 ya, suku yang pertama. Berarti 1 kali x pangkat 3 hasilnya x pangkat 3 gitu ya. Kalikan lagi ke suku berikutnya yaitu min 2x pangkat 2. 1 dikali min 2x pangkat 2 tetap min 2x pangkat 2. Lanjut, 1 dikalikan lagi dengan min 4x. Maka hasilnya tetap min 4x ya. Dan 1 kali 8 hasilnya 8. Gitu ya. Nah, setelah semua kita keluarkan dari kurung yang ada, barulah kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan. Caranya gimana tadi? Penjumlahan dan pengurangan polinomial. Kita jumlahkan dan kurangkan suku-suku yang sejenis ya, yaitu menjumlahkan koefisien suku-suku yang sejenis. Maksudnya koefisien dari suku-suku yang memiliki pangkat yang sama. Dengan catatan lagi, kita harus perhatikan dulu pangkat tertingginya dari semua suku yang ada. Pangkat tertinggi yaitu 4 ya. Nah, yang di depan sini. Nah, apakah ada X pangkat 4 yang lain? Ternyata tidak ada. Maka ini tidak kita apa-apakan. Maka kita tulis kembali ya. 3X pangkat 4. Karena suku pertamanya X pangkat 4, maka kita cari suku berikutnya pasti X pangkat 3. Ada nggak X pangkat 3? Oh, ada. Nah, ini ada 2 ya. Min 2X pangkat 3 dan X pangkat 3. Karena variabel pangkatnya sama, maka kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan koefisiennya ya. Koefisien yang pertama di sini min 2x ya. Ingat tanda negatif ini punyanya 2 ya. Jangan sampai nanti teman-teman langsung ambil 2x pangkat 3 saja. Nah, itu salah berarti ya, karena tandanya dilupakan. Oke, berarti ini min 2, ini 1 ya. Nah, 1 kan tidak ditulis. Berarti min 2 ditambah 1. Hasilnya berapa? Biar lebih mudah, teman-teman bisa menganalogikan ya. Kalau tanda min itu anggaplah sebagai hutang. Kalau plus itu artinya dibayar. Jadi bisa dikatakan ada hutang kita 2, kita bayar 1. Maka tentu hutang kita masih ada 1 ya, karena kita baru bayarnya 1. Berarti di sini min 1 X pangkat 3 atau ditulis saja langsung min X pangkat 3 gitu ya. Sip. Kemudian setelah pangkat 3 maka pasti pangkat 2.
ada nggak pangkat 2-nya? Oh, ternyata ada. Tapi hanya satu, ya. Tidak ada pangkat 2 yang lain. Maka kita tulis saja kembali. Yaitu min 2x pangkat 2. Oke ya. Nah, setelah pangkat 2 pasti x, ya. Nah, ada nggak x di soal? Oh, ternyata ada. Ada 5x dan min 4x. Maka kita jumlahkan koefisiennya. Yaitu 5 dikurang 4. Berarti 1 ya. Berarti 1x. Atau ditulis saja x langsung. Nah, yang terakhir apa? Suku tetapnya. Ada nggak? Ada dong. Yaitu min 4 dan 8. Sehingga hasilnya berapa nih? Nah, ada hutang kita 4, kita bayar 8. Maka kembali uang kita 4 ya. Tandanya plus. Oke, semuanya sudah. Berarti inilah hasil dari penjumlahan polinomial Px dan Qx, yaitu 3x berpangkat 4 dikurang x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 tambah x tambah 4. Gitu ya. Nah, jelas sampai di sini? Nah, jelas ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, coba perhatikan pangkat tertinggi hasil penjumlahan Px dan Qx ya. Pangkatnya di sini kan 4 ya. Nah, berarti untuk penjumlahan dan pengurangan itu tidak mengubah derajat hasil penjumlahan dan pengurangan ya. Artinya dari polinomial yang dijumlahkan kan kita lihat Px-nya berderajat 4 nih. Kemudian Qx-nya berderajat 3. Berarti yang paling tinggi yang mana? 4 atau 3? Yang 4 kan? Nah, karena yang paling tinggi adalah 4, maka derajat hasil penjumlahannya juga tetap derajat paling tinggi antara kedua polinomial, yaitu tetap pangkat 4. Berarti tidak mengubah pangkat ya. Pokoknya diambil dari pangkat tertinggi dari salah satu polinomial yang kita jumlahkan. Oke ya? Jelas? Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Setelah kita jumlahkan, maka kita sekarang coba kurangkan nih. Px dikurang Qx. Caranya gimana? Sama seperti tadi ya. Px-nya berarti kita ganti nilainya. Ya, di soal sudah diberikan tuh. Nilai dari polinomial Px yaitu 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 4. Dengan catatan dikasih kurung ya sebagai penanda bahwa semua nilai dalam kurung ini adalah nilai dari Px gitu ya. Kemudian dikurang apa? Dikurang Qx. Nah, Qx ini juga kita harus ganti dengan nilai yang ada. Di soal Qx-nya juga sudah diberikan, yaitu x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 4x tambah 8. Maka kita masukkan lagi dengan catatan kasih juga tanda kurung. Oke ya, jika semuanya sudah dimasukkan, langkah selanjutnya apa? Nah, belum bisa kita kurangkan ya, karena masih dalam kurung masing-masing. Caranya kita keluarkan dulu ya, buka kurungnya dengan cara seperti langkah pertama tadi. Ingat, di sini di depan selalu ada angka 1, yang berarti kita harus kali masuk ya ke semua suku yang ada dalam kurung. Berarti 1 ini kita kalikan dulu ke 3x pangkat 4, hasilnya tetap 3x pangkat 4. Kalau dikalikan dengan min 2x pangkat 3, tetap min 2x pangkat 3. Dikalikan ke 5x, hasilnya tetap 5x. Dan jika dikalikan ke min 4, hasilnya tetap min 4 ya. Jadi kalau tanda plus di depan itu tidak ada masalah ya. Maka nilai hasil perkaliannya tetap nilai yang ada dalam kurung tanpa ada berubah tanda. Nah, yang perlu diperhatikan yang kedua di sini ya, untuk Qx-nya. Nah, di sini kan tandanya negatif ya. Berarti kita harus teliti di situ. Berarti nilai yang di depan kurung ini sebenarnya adalah min 1 ya, bukan hanya satunya, tapi diambil juga tanda kurangnya ya, karena dia satu kesatuan. Sehingga yang kita kali masuk berapa? Yaitu min 1 kali masuk ya. Min 1 kali x pangkat 3, maka hasilnya min x pangkat 3 ya. Karena dalam kurung ini masih banyak suku yang lain, maka min 1 ini juga dikalikan ke suku yang lainnya, yaitu di situ ada min 2x pangkat 2. Berarti min 1 dikali min 2x pangkat 2 hasilnya berapa? Nah, untuk perkalian tanda negatif itu harus teliti teman-teman ya. Masih ingat perkalian tanda?
Kalau ada plus dikali plus, maka hasilnya tetap plus ya. Tapi kalau plus dikali negatif, maka hasilnya berubah ya menjadi negatif. Begitu juga jika negatif dikalikan dengan plus, maka hasilnya juga negatif. Oke, nah bagaimana kalau negatif dikali negatif? Nah, maka dia akan berubah menjadi positif ya. Jadi perkalian tanda ini teman-teman harus kuasai ya, sehingga jika nanti ada soal yang berkaitan tidak bingung lagi ya. Oh, ini min dikali min hasilnya jadi apa ya? Nah, ternyata negatif kali negatif hasilnya jadi positif. Sehingga min 1 dikali min 2x pangkat 2 menjadi positif 2x pangkat 2 atau tambah gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian masih ada suku yang berikutnya. Kita kalikan lagi. Min 1 dikali min 4x. Maka tandanya apa? Jadi positif ya. Berarti ditambah 4x. Kemudian yang terakhir min 1 kita kalikan dengan 8. Berarti menjadi apa? Menjadi negatif ya. Nah, perkalian yang ketiga nih. Min dikali plus hasilnya min. Maka di sini hasilnya min 8 gitu ya. Jadi untuk perkalian tanda min ini teman-teman harus teliti karena dia pasti akan merubah tanda ya dengan nilai yang dikalikan. Kamu perhatikan tadi perkalian tanda yang ada. Oke ya, jelas ya? Jelas. Nah, setelah semua dikeluarkan dari kurungnya, barulah kita bisa mengoperasikan baik di jumlah ataupun ditambah sesuai tandanya masing-masing. Di jumlah atau dikurang maksudnya ya. Nah, lagi-lagi perhatikan pangkat tertingginya. Lihat semua suku yang ada. Pangkat tertingginya adalah 4 lagi ya. Nah, berarti kita cari nih apakah ada pangkat 4 yang lainnya. Ternyata tidak ada. Maka kita tulis kembali 3x pangkat 4 ya sebagai suku pertama. Nah, untuk mencari suku yang kedua, maka pangkatnya harus pangkat 3 ya. Nah, apakah ada pangkat 3? Nah, ternyata ada nih. Ada 2. Nah, maka ini kita jumlahkan koefisiennya. Berarti min 2x pangkat 3 dikurang min 1x pangkat 3. Berarti hasilnya berapa? Nah, ingat tadi kalau min itu kita anggap sebagai hutang ya. Berarti kita punya hutang 2, kemudian berhutang lagi 1, maka hutang kita bertambah jadi 3. Berarti di sini ditulis min 3x pangkat 3 gitu ya. Oke, kemudian pangkat 3 berarti selanjutnya x pangkat 2. Ada nggak x pangkat 2? Oh, ternyata ada, yaitu 2x pangkat 2. Tapi yang berpangkat 2 hanya 1. Maka kita tinggal tulis kembali saja, yaitu ditambah 2x pangkat 2. Nah, suku selanjutnya adalah yang bervariabel x. Cari variabel x. Oh, ada 2 juga, yaitu ada 5x ditambah 4x. Berarti kita jumlahkan koefisiennya 5 ditambah 4 hasilnya 9x gitu ya. Nah, yang terakhir suku tetap. Suku tetapnya juga ada 2. Ada min 4, ada min 8. Sama-sama min. Berarti ditambahkan ya. Kita punya hutang 4, berhutang lagi 8, maka hutang kita jadinya 12. Nah, selesai. Maka inilah hasil dari pengurangan ya. Px dikurang Qx, yaitu 3x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 9x dikurang 12. Lagi-lagi untuk pangkat tertingginya sama dengan pangkat tertinggi polinomial yang dijumlahkan, yaitu pangkat 4 tadi ya, tidak mengubah derajat hasil pengurangan. Oke ya, jelas ya? Nah, jadi kurang lebih seperti ini bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan suatu polinomial ya, jumlahkan dan kurangkan antar koefisien suku-suku yang sejenis. Oke ya, jelas ya? Nah, jelas. Semoga bisa dipahami. Nantikan pembahasan berikutnya di video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.